kalian dari tanah Nusantara ini. Mundur, mundur. Semua pasukan Belanda berhasil kita kalahkan. Kita menang. Perjuangan belum berakhir. Ayo, bawa jasad teman-teman kita dan pergi dari sini. Jika mereka kembali, aku tak kuat lagi melawan. Tenagaku hampir habis. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Kalian pasukan memang tidak becus. Bagaimana senjata kalian bisa dikalahkan oleh bambu? Maaf, Jenderal. Ini ulah inlander bernama Surya Kusuma yang mempunyai ilmu kebal. Goverdamsa, bawa Meriam. Kita cari orang itu di kampung-kampung sekitar dan paksa warganya untuk memberikan informasi. Pasukan penjajah mengobrak-abrik kampung dan memaksa warganya berkumpul di lapangan untuk diinterogasi. Tiap warga yang dianggap berbohong langsung dihabisi. Hingga tetua kampung yang akhirnya tidak tega dengan warganya pun mengaku. Maaf, Menir. Saya adalah tetua kampung ini. Tolong, warga saya benar-benar tidak tahu. Yang saya tahu, Surya Kusuma adalah murid Ki Jakawiyatama. Saya tahu tempatnya. Saya akan antar ke sana. Puih, kenapa ye orang tidak ngomong sedari tadi? Ayo. Di sini, Tuan. Gubuk itu. Kamu yang bernama Ki Jakawiratama? Iya, Tuan. Maaf, Ki. Aku terpaksa. Tidak apa, Kang. Bawa ke sini Surya Kusuma. Aku sudah lama menutup padepokan silat ini. Murid-muridku sudah tak ada di sini. 1 tahun yang lalu, Ki Jakawiratama terpaksa menutup padepokannya karena situasi yang semakin genting. Serangan-serangan penjajah membuat warga banyak yang mengungsi. Murid-murid perguruan itu juga memutuskan untuk ikut bergerilya mengikuti Surya Kusuma. Pih, bawa Inlander Tua ini untuk memancing Surya keluar dari persembunyiannya. Percuma, dia tak akan mengatakan apapun meski kalian paksa. Siapa ye orang? Berani sekali menyelinap. Kenapa kau keluar dari persembunyianmu? Aku Kasodran, Tuan. Aku satu-satunya murid Ki Jakawiratama yang tersisa. Aku tetap di sini karena tahu bahwa melawan pasukan Tuan akan sia-sia. Dan ini adalah waktu yang telah kutunggu, Tuan, untuk bisa memihak pada pihak Tuan. Sodran, kau berusaha aku selamatkan. Tapi kenapa malah mengkhianati saudara seperguruanmu? Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, Guru. Saudara seperguruan itu hanyalah kiasan, karena hanya dia yang kau ajari ilmu kebal. Sedang aku selalu kau pandang sebelah mata. Sudah ku bilang, hanya orang terpilih yang bisa menguasai ilmu itu. Itu karena aku tak pernah dikasih kesempatan lagi. Aku suka sekali melihat Inlander bertengkar. Oh ya, kau sudah tidak aku butuhkan. Tidak, tidak. Jangan, Guru, menyingkir. Hentikan, Guru. Ingat penyakit jantungmu.
Guru, kita lihat apakah dia kebal. Dia tidak kebal, Tuan. Ia hanya bisa mengajari kami secara teori, karena dia bukanlah yang terpilih. Well, kalau begitu, katakan, apa kelemahan Surya Kusuma? Meski Tuan tahu kelemahannya, tapi itu tidak mudah. Tuan harus melibatkan saya. Caranya? Akan kukatakan. Tapi, bolehkah sebelumnya saya merasakan roti dan minuman orang Belanda? Bajingan juga, Ye. Well, aku ajak kau orang pesta di markas. Terima kasih, Tuan. Oh ya, Tuan. Sepertinya saya harus singkirkan jasad mereka dulu. Karena biasanya ada saja bekas murid yang datang kemari. Bisa-bisa membuyarkan rencana kita. Kelemahan Surya ada pada rambutnya. Bagian itu tidak kebal. Rambut? Jika kita bisa memangkas rambutnya, kekebalannya akan hilang. Kau memang inlander pengkhianat yang baik. Tapi itu akan tetap sulit jika pasukan Tuan yang melakukannya. Kecuali bagiku, aku bisa mendekatinya. Tapi apa ia tahu di mana itu orang berada? Seperti yang saya katakan, Tuan. Biasanya ada bekas murid yang datang. Sebenarnya itu adalah utusan Surya untuk saling berkabar dengan guru. Dan sepertinya saya tahu keberadaan Surya. Good. Surya! 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 Sodran, Guru sudah meninggal. apa? Penjajah itu membawa guru ke tangsi mereka. Ceritakan dengan lengkap. Tadi penjajah menemukan padepokan kita. Aku dan guru sempat melawan. Tapi guru tertembak. Aku minta maaf. Aku tidak mampu melawan mereka seorang diri. Dan lari kemari. Jasad guru mereka bawa ke tangsi. Aku mendengar pimpinan mereka, Van Hankook, bilang bahwa itu untuk memancing kamu keluar. Van Hankook biadab, kurang ajar. Kita serang mereka. Ya. Kita tidak boleh gegabah. Aku akan pikirkan strateginya dulu. Malam itu, Surya Kusuma dan Kasodran diam-diam meninggalkan teman-temannya. Seharusnya kau juga tidak perlu ikut. Aku tak mau menyusahkan yang lain. Sudah kukatakan, Sur. Aku harus menebus kesalahanku meninggalkan guru. Aku rela mati. Kita habisi kedua penjaga itu diam-diam. Ya, ayo. Tertangkap. Kurang ajar. Ya. Puih, besok kita pamerkan mayatnya di alun-alun. Sekarang, biarkan mayatnya membusuk di sini. Ayo semuanya masuk. Dan kita berpesta. Dan ke jenderal. Anakku Surya. Tega sekali kau, Sodran. Saat Ki Jakawiratama dibedil, bagian vitalnya tidak tertembus karena tertahan oleh golok yang diselipkan di dalam bajunya, dan ia hanya pingsan. Maafkan aku, Guru.
Aku tadi berusaha melindungimu. Aku hanya ingin lebih unggul dari Surya. Ini adalah ilmu pamungkasku. Ilmu ini tidak pernah aku ceritakan padamu dan lainnya. Kenapa dia masih hidup? Dia berbohong. Aku tidak tahu, Tuan. Inlander bangsat. Hei, kita lihat apa ia bisa menahan ini. Guru masih hidup. Rupanya, teman-teman Surya Kusuma tidak menemukan Surya dan Kasodran di tempat. Mereka curiga keduanya pergi ke tangsi penjajah. Kalian harus pergi dari sini sebelum Surya keluar. Cepat! Jadi benar Surya kesini. Surya! Ku bilang tidak. Surya Kusuma tak lagi mengenali mereka, kecuali gurunya yang membangkitkannya dengan ilmu iblis. Ilmu itu beresiko mencabut nyawa pemiliknya jika selesai digunakan. Dan itu sudah menjadi niatan Ki Jaka Wiratama sejak ia mendapatkannya, yang akan ia gunakan sebagai usaha pamungkas. Aku cabut iblis itu dari tubuhmu. Beberapa hari kemudian, aroma jasad mereka tersebar ke kampung sekitar. Warga pun menemukan sumber bau itu, lalu menguburkannya dengan layak. Tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya. Hanya saja mereka yakin bahwa pejuang-pejuang itu gugur sebagai pahlawan bangsa.